Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hayyun ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin sidang pemirsa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada waktu yang penuh barakah ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan zahir dan batin, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Di antaranya kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Berselawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam kita menjadi doa yang sangat agung, menjadi wasilah utama untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, dan insyaallah salah satu penyebab untuk mendapatkan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari sama-sama kita memperhatikan tujuan utama dari melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini tujuan utama diwajibkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, buah dan hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Untuk mendapatkan tingkatan atau buah dari hasil ibadah puasa menjadi hamba Allah yang bertakwa, ada beberapa tahapan tingkatan yang harus kita lewati. Di antaranya pertama, menjadi syarat untuk mendapatkan menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa itu adalah pertama, yaitu muslim atau Islam. Maka orang-orang yang tidak Islam, maka dia tidak akan mendapatkan tahapan tingkatan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Adapun Islam terbagi kepada dua. Pertama ada Islam keturunan, dan yang kedua ada Islam yang hijrah dari yang disebut dengan mu'allaf, yaitu orang non-muslim masuk ke dalam Islam. Islam keturunan yaitu seorang anak yang dilahirkan dari tengah-tengah keluarga muslim. Ayahnya seorang muslim, ibunya seorang muslim. Begitu lahir anaknya, maka otomatis ia sebagai seorang muslim tanpa harus mengucap dua kalimat syahadat. Setelah beliau lahir, setelah anak ini lahir sampai dia wafat, maka dia menjadi seorang muslim. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, ada namanya muslim yang hijrah, yang masuk ke dalam Islam, yaitu orang non-muslim masuk ke dalam Islam, maka syaratnya wajib mengucap dua kalimat syahadat. Maka orang yang muslim, ketika seorang non-muslim ketika ia masuk ke dalam Islam, begitu ia menyatakan diri ingin masuk dalam Islam, maka ia mengucap dua kalimat syahadat, maka ia sudah menjadi seorang muslim. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, yaitu mukmin. Seorang muslim belum tentu mukmin, tapi seorang mukmin sudah pasti muslim. Maka orang mukmin, apa itu mukmin? Mukmin adalah yaitu iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalun bil jawarih. Mukmin itu adalah orang yang telah mengucapkan, mengikrarkan dengan lisannya, kemudian membenarkan dari hatinya, di dalam hatinya, dan beramal dengan seluruh anggota tubuhnya. Maka seorang yang muslim menaik tingkatannya kepada menjadi seorang mukmin
ketika ia telah membenarkan di dalam hatinya, ketika ia telah mengucapkan dengan lisannya, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika ia non-muslim masuk ke dalam Islam, kemudian ia membenarkan di dalam hatinya dengan rukun iman, setelah itu dia beramal dengan apa yang telah diwajibkan dalam syariat Islam. Maka ketika seseorang telah membenarkan, mengucapkan dengan lisannya dan membenarkan dalam hatinya, kemudian dia beramal dengan seluruh kekuatannya melaksanakan syariat Islam, maka ia sudah menjadi seorang mukmin. Setelah itu saudara-saudara, yang ketiga adalah muhsin. Seorang yang muslim kemudian ia beramal dengan amalan yang ada dalam syariat Islam, kemudian ia memperbaiki amalannya, maka ia menjadi seorang muhsin. Apa itu muhsin? Muhsin dalam beribadah terutamanya adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Namun jika seandainya engkau tidak mampu melakukan hal itu, ingatlah sesungguhnya Allah senantiasa mengawasimu. Maka ketika seseorang telah beramal sesuai dengan syariat Islam, kemudian ia memperbaiki amalannya, maka menaiklah tahapannya dari seorang muslim menjadi mukmin, kemudian menjadi muhsin. Setelah ia beramal sesuai dengan anjuran dan syariat Islam, sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, maka jadilah ia menjadi orang yang muttaqin. Insyaallah saudara-saudara, ketika kita telah beramal dengan amalan-amalan anjuran yang telah ditetapkan dalam Islam, terutamanya dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka insya Allah buah hasil dari pelaksanaan ibadah puasa yang kita harapkan adalah menjadi insan yang muttaqin. Apa itu? Wal khawfu minal jalili wal amalu bit tanzili wal qana'atu bil qalili wal isti'dadu liyaumir rahil. Insyaallah saudara-saudara, ketika kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan syariat yang telah ditetapkan, maka kita akan dapat membuahkan hasil ibadah puasa kita menjadi seorang yang muttaqin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah pilihan menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat takwa setelah Ramadan berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.